Kita berdua. Lansara France jago nyanyikan lagu lawas Indonesia guys. Tanda merah di pipi. Oh, Musik Indonesia kembali mencuri perhatian dunia. hafal dia. Dari lagu daerah yang penuh makna hingga lagu pop modern yang mudah diterima, karya musisi Indonesia kini semakin populer di Asia hingga Eropa. Anak muda di negara-negara ASEAN ramai menikmati lagu Indonesia. Sementara di Eropa semakin banyak pendengar Masih yang jatuh berbahasa hati tapi dengan tak melodi paham dan makna. liriknya yang menyentuh. Tidak sedikit lagu Indonesia yang menjadi viral di media sosial dan platform musik digital. Dan inilah beberapa video para bule yang menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Lagu Mimpi dalam acara bahasa Indonesia di Belanda. Ini orang Belanda nih nyanyi lagu Indonesia. Sebutannya juga bagus nih. Anak Indonesia salah kau bila aku mencintaimu Amboy. dan berharap engkau kan jadi milikku, walau banyak yang bilang kau tak pantas untukku. Sayangku mohonkan tolak cintaku, jiwa ragaku ini hanya untukmu. Aku rela berkorban demi cintamu itu. Kalau Bulan bisa ngomong, kedua-duanya bule nih. Duduk. Kayak kuliah ya. Yeay. Dan tak bisa jauh darimu, dan tak bisa jauh darimu. Sabar, aku coba sabar. Sadar, seharusnya kita sadar. Kau dan aku tercipta, tak boleh tak bisa. Tak hanya para bule Eropa, warga ASEAN pun ada pula yang menikmati dan Di menyanyikan Thailand nih lagu pasti nih Indonesia. Thailand nih. Hi guys, I'm back with Filipino a new cover. Japanese. This is not hip dude, it's a different genre. I hope you like it. Okay, try. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Setiaku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan
yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak segera ku maafkan, memang sebegitunya aku. Oh, mereka itu kayak suka musik Indonesia kan? Sempurna sayang kamu sanggup, kan ku telan isi bumi hanya untuk Ini orang Vietnam. Like to greet naman yung mga taga-Indonesia. Apa kabar? Salamat pagi, orang Salamat Indonesia. ko. Angelo Lopez di sini, kada umaga di Net 25. Wow, I don't know what she said, but na-impress ako dyan. Dahil naging kilala po kasi si Nolo din sa Indonesia single doon na Yes. it's called The Air. Takot ko melukis ka, ku coba relakan malapas mo pergi. Bahkan Malaysia turut mengakui besarnya pengaruh musik Indonesia yang kini mendominasi berbagai tangga lagu dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tengok tiap-tiap minggu betapa ramai artis-artis Indonesia perform dekat Malaysia, dekat ZKL, dekat Megastar Arena, dekat mana-mana lah. Latest ni ada Fiz, lepas tu Sukatani, sebelum ni ada Bernadia, Dimasif. Lepas ni pun akan ada beberapa artis Indonesia yang akan datang. So, ke mana hala tuju local scene kita kalau kesan je lambatkan artis Indonesia ni perform kat sini. So aku nampak konsert Indonesia memang akan sold out lah. Jarang tak sold Iya, out. Kalau sold tak out pun pasti. maybe dalam 80%. Barusan mungkin ada kat Dewa, Indonesia. Dewa. Sambutan dia sold lebih out. rancak daripada local scene kita lah. So salah satu sebabnya macam Indonesia sendiri yang dah support. Daripada crowd Indonesia, dia orang support band-band ni lah, ataupun artis itulah sebelum dia orang bawa kat Malaysia. So Malaysia just event organizer dia nampak peluang untuk buat duit je. Dia cakap crowd ni FOMO. So apa kata kita bagi dia Bernadia, apa kata kita bagi dia Nadine Amiza. So sold out, artis Indonesia untung, event organizer pun untung. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau kata crowd puas hati kan dengan show tu kan. Tapi macam baru-baru ni pun latihan Pesta Porak, ada Sheila on 7 pun semua orang sanggup pergi, sanggup buat Atomic, Sheila sanggup on buat Shopee 7. Pay later kan, nak bayar tiket. Bagi aku benda tu macam kesan dia ada nampak kesan sanggup orang tergila-gilakan artis Indonesia. Tapi kalau local show, jom lah kita buat pay later. Tak nak siapa dia ni? Macam tu. Band lokal pun terpaksa menagih simpati dekat event organizer. So jadi payment dia orang rendah lah kan. So kalau payment rendah, contoh sepatutnya band tu dibayar dengan harga RM2,000 ke RM3,000. Tapi dia lowball sampai dapat 150 je. 150 kena bahagi pula dengan 4 orang. Macam mana kan? So dia jadi tak adil lah kat situ. Aduh. Nak kena tunjuk pula portfolio. Local band ni pernah perform dekat luar ke, pernah perform berapa ramai crowd ke. So jadi macam portfolio tu jadi benda paling penting lah. So kalau tak sebelum ni, band-band lokal kita pun dibayar dengan harga yang okey, walaupun still lowball tapi masih boleh cari makan lah. Fenomena ini membuktikan bahwa karya anak bangsa mampu menembus batas negara, memikat jutaan pendengar, dan menjadikan musik Indonesia sebagai salah satu kekuatan budaya yang diperhitungkan di dunia. Nah, itu tadi kita dapat saksikan bagaimana lagu-lagu Indonesia ini kayak nembus ke pasar-pasaran dunia gitu kan. Kayaknya udah kecanduan dengan musik Indonesia. Betapa universalnya musik itu sebenarnya bisa masuk ke kuping-kuping telinga kita gitu kan. Walaupun kita nggak tahu maksudnya, kita nggak tahu kayak gimana lagunya, maksud cerita lagu itu, tapi karena musiknya itu ngam banget ataupun cocok banget dengan musiknya itu bisa kita ambil usaha untuk menghafal liriknya walaupun kita nggak tahu bahasa itu pada awalnya. Jadi akhirnya kita karena saking jatuh cintanya sama musik, jadi kita cari tahu kayak gimana liriknya, kayak gimana mengucapkannya dengan benar dan sebagainya. Itu antara yang kita saksikan tadi, dan para bule ini ataupun orang-orang daripada Asia sendiri udah tahu bagaimana untuk lagu-lagu top charta yang di Indonesia bisa sampai kepada mereka. Dan kalau di Malaysia kita akui kita memang suka sekali band-band daripada Indonesia pastinya. Kita tahu Indonesia tuh negaranya besar, pasarnya tuh luas banget. Dan kalian itu kalau semua ngupload ke medsos, TikTok atau sebagainya pasti akan sampai atau viral sedunia pastinya, karena kan ramainya penduduk Indonesia itu sendiri, besarnya Indonesia itu. Justru itu nggak heran kalau pasar musik Indonesia itu besar dan pasaran besar, dan pasti kayak resiko untuk menjadi viral itu
ada resikonya karena semua punya bakat gitu kan. Tapi siapa yang paling disukai, digemari itu pasti punya challenge-nya. Dan orang Malaysia memang kita support banget kalau musik daripada tetangga. Kalau dari Sheila on 7, Dewa, Peter Pan, Melly Goslow, Rosa dan sebagainya, pasti kita akan support banget. Kita memang akan bagi all out dan kebanyakan tiket-tiketnya pasti sold out gitu. Dan diminta agar teman-teman ASDI Channel ini semuanya bagus-bagus banget, semuanya kayak punya mind ataupun pemikiran yang sangat universal, sangat bagus, tidak mempersoalkan tentang itu Malaysia itu kayak gini begini. Walhal kita ingin menciptakan kedamaian antara dua negara, kedamaian antara siapa aja kan, apatah lagi sama tetangga, sama ASEAN gitu kan. Kita mau menciptakan satu jalur hubungan yang sangat bagus, sangat damai gitu, agar kita ini kuat di mata orang yang melihat kita sebagai kita orang ASEAN ini bukan sekadar orang kecil aja, negara-negara yang picisan gitu kalau dibandingkan sama negara-negara blok Eropa dan sebagainya. So kita harus gabung, harus kuat sesama kita, bukan kayak menjatuhkan antara satu sama lain. Itu terus support antara satu sama lain, terus mendukung, pastinya kita akan hidup damai, aman sentiasa. Apalagi kalau kita ini orang yang cita-cita damai gitu kan. Oke, kalau menurut teman-teman Aska gimana? Bener apa enggak apa yang Aska katakan? Semoga kita baik di kedepannya, semoga generasi kita kali ini lebih bagus, berkembang dengan lebih baik, potensinya lebih bagus insyaallah untuk membangun negara ASEAN lebih bagus dari sebelumnya insyaallah. Oke, ketemu lagi di lain video. Jangan lupa untuk titip komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman ASDI Channel ini. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, salam cinta damai semua.